Ini Eko sama Hadi datang. Datang ke sini. Ang, saya tidak perlu. Perlu apa? Saya pengen berebut orang. Berebut tempat pencucian mobil. Ardiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kamu keluar, Ed. Hei, kamu denger ya, sebelum orang-orang itu geger, sebelum orang-orang itu belusukan, dengar, kamu jangan mau menang sendiri dah. Ya, dengerin. Kalau bukan mulut ini, mana bisa kamu tahu kalau dalang aktor dari Saksi Dede mengungkapkan bahwa dia tidak merasa tenang dan mengaku telah memberikan kesaksian palsu berdasarkan arahan Ibtu Rudiana dalam kasus kematian Vina di Cirebon. Baru-baru ini, saksi kunci bernama Dede muncul ke publik setelah lama bersembunyi. Ardiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kamu keluar, Ed. Temuin saya tunggu kamu. Berisi lindungi siapapun, kamu tidak akan ada artinya. Yang lindungi kamu nanti juga nggak akan bisa. Seluruh faktanya sudah terungkap. Mereka bukan orang berdosa, Ed. Kamu jahat, Ed. Kamu jahat, Ed. Jahat kamu, Ed. Pada pukul 12.30, Dede akhirnya berani tampil untuk menceritakan kejadian sebenarnya terkait kasus kematian Vina. Dede menyatakan bahwa dia dipaksa untuk memberikan keterangan palsu yang telah dirancang oleh Ibtu Rudiana, yang juga merupakan ayah dari Eki, korban tewas dalam peristiwa tersebut. Mendengar pengakuan ini, Dedi Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta, langsung merasa marah. Ia mengungkapkan kemarahannya terhadap Ibtu Rudiana dan merasa tidak bisa memahami mengapa orang-orang tidak bersalah seperti Dede terpaksa dituduh dan dipaksa memberikan keterangan palsu. Penangkapan anak-anak itu dengan tuduhan dan pemerintah itu, berapa lama dari kamu berhenti? Dari peristiwa itu kejadian seminggu dah, Pak. Kayaknya seminggu saya baru berhenti, Pak. Setelah jadi saksi itu seminggu. Oke, sebentar dulu. Kan kamu setelah kamu diserang, akhirnya kan cerita besok. Setelah itu kamu berhenti kerja. Masih kerja dulu, Pak. Masih lama. Masih kerja, masih lama. 2 minggu 3 mingguan. Ya, 2 minggu 3 mingguan ada. Oke, 2 minggu 3 mingguan kerja. Nah, kemudian peristiwa anak-anak itu ditangkap dengan tuduhan pembunuhan, perkosa. Itu kamu masih kerja di situ? Masih posisi masih Artinya pada tanggal 27 Agustus 2016 kamu masih kerja? Masih kerja, Pak, posisinya. Oke, tanggal 27 2016 kamu masih kerja. Masih. Nah, kemudian kamu tahu ada peristiwa Eki dan Vina meninggal di jembatan? Nggak tahu sebelumnya, Pak. Dedi Mulyadi mengkritik tindakan Ibtu Rudiana yang memanfaatkan orang kecil untuk kepentingan tersebut. Dedi Mulyadi juga meminta AF untuk segera muncul dan memberikan keterangan yang jujur. Lebih baik jujur dan memberikan keterangan yang sebenarnya daripada terus dihantui oleh kebohongan, kata Dedi Mulyadi menanggapi situasi ini. Ini Eko sama Hadi datang. Datang ke sini. Ang, saya tidak perlu. Perlu apa? Saya pengen berebut orang. Berebut tempat pencucian mobil. Permasalahannya apa di situ? Ya. Permasalahannya seringkali dia bawa cewek. Makanya saya sering-sering nongkrong di situ itu karena sering pengen mantau dia gerak-geriknya. Tuh di situ. Ya udah. Keterangan dari Eko dan juga Hadi. Hadi itu 2 orang. Ya, yang saat ini ditetapkan sebagai terpidana. Ya. Ya. Kita lapor ke PLT tanggung jawab saya. Oke.
Barulah, oh ya udah siap, kamu berangkat, yuk bareng ke rumah Pak RW, Pak RT. Rumah Pak RT dekat sini, Pak Samsuri? Di sebelahan. Sebelah mana itu? Nih, Rumah RT jaraknya berapa jauh? 20 meter. 20 Nah, meter. Ini kan rumah anaknya Pak RT. Yang ini? Kosong. Nah, seringkali anak-anak muda yang sekarang terpidana sering ingat di sini. Mereka tuh pekerjaannya apa sih Pak yang Bangunan, kuli bangunan. kuli bangunan? Ya, Jadi istirahatnya di sini. Ya bukan istirahat, kalau malam minggu kumpul-kumpul. Nih di sini nih, kan ini kosong. Pak Samsuri kenal langsung ya Sudirman dan pelaku-pelaku lainnya ini. Kenal. Oke, berarti Pak yang kuli bangunan ini siapa aja Pak? Jaya, Jaya, oke. Eko, Hadi. Nah, setahu saya itu. Itu yang Bapak tahu langsung Iya. ya. Dan yang Bapak tahu kalau yang bukan kuli bangunan ini hanya Sudirman saja. Sudirman. Oke. Sudirman. Ini berapa jauh Pak untuk ke bengkel AF itu sendiri? Ya dekat sih ya, sekitaran kalau dari sana itu sekitaran 200 meter. Kalau lewat sini, kalau lewat sana beda lagi yang tadi saya ngomong itu. Sebelah mana Pak Samsuri? Ini sebelah Tempat kiri. kerja AF itu ya? Tempat kerja pencucian mobil. Oh kiri ini. Iya ini. Kalau kita ke arah sana depannya itu langsung jelas. Ini dari dulu seperti ini Pak? Pemiliknya sama atau mungkin fungsinya sama di sini? Kalau dari dulu emang bangunannya kayak gini. Dari dulu kayak gini. Iya, iya. Tempat bengkel dulu AF. Setelah dari rumah Pak RT, apa yang terjadi di sini, Pak Samsuri? Setelah datang dari di sini, pertama saya sopan enak, assalamualaikum, Oke. ketok-ketok ya, pelannya, mas, terus pengetokan agak dasar baru dia buka perlahan-lahan itu juga, nggak semuanya dibuka. Tepat di pintu ini ya? Ya berarti. Ini perlahan ya sebelah sini ya. Ya. Nah si anak muda langsung ada yang kesana kan di beda itu. Ternyata ada perempuan Kemudian dua disebutkan di sebelumnya. kamar mandi ngumpet. Di situ juga bukan AF aja, ada temennya. Kenal Pak Samsuri dengan Nggak temannya? kenal. Bukan orang sini berarti? Nggak tahu itunya. Pokoknya itu temennya AF. Terjadilah sedikit keributan. Bukannya AF dipukulin apa, bukannya. Setelah penggerebekan, selang 3-4 harinya itu ada kejadian. Vina dan juga Egi. Vina dan Egy itu 3-4 harinya itu mereka ditangkap. Anda melihat ada keterkaitankah dengan peristiwa sebelumnya penggerebekan itu sendiri? Nah sempat waktu itu saya melihat di YouTube itu pengakuan AF, Pak saya tahu itu pelakunya ada di depan lagi nongkrong, salah satunya pakai handiplas. Betul. Nah saya ulangi sekali lagi, yang pakai handiplas emang bener ada, sering, karena saya udah tahu orangnya. Ibaratnya Hadi itu kalau ada jerawat ini pakai handiplas. Jangan-jangan Aib juga pelakunya. Jangan-jangan Aib yang bersaksi yang katanya melihat si Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian. Jangan-jangan Parudiana juga, jangan-jangan ya Parudiana juga tahu bahwa ini sebenarnya meninggal ini karena pembunuh. Terus kemudian diskenariokan seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Jangan-jangan ya, jangan-jangan Parudiana tahu itu ya, ada sekali jangan-jangan. Makanya masih beruntung kau ketika ini selesai di pra-peradilan, tidak langsung dikuliti di pokok perkara. Bayangkan kalau di pokok perkara setiap saksi itu akan dicecar dikuliti, penyidikannya itu sudah memaksakan dan janggal, maka siap-siap terungkap di persidangan. Masih untung belum terungkap di pokok perkara. Bayangkan nanti kalau terungkap di pokok perkara, bisa-bisa itu pelapornya Rudiana ketahuan itu ada keterangan-keterangan yang nanti tidak bisa jawab.